Oke, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Minggu terakhir di bulan Februari, di mana kita akan mengakhiri subtopik yang bernama Chosen dan Destined. Oke, jadi minggu terakhir dari subtopik yang bernama Chosen dan Destined, dan minggu depan kita masuk ke babak yang baru bernama Royal Priesthood. Jadi kita udah lihat urutannya. Jadi 2 bulan ke depan kita akan bicara tentang Royal Priesthood. Dan hari ini sebenarnya simpel banget. Saya cuma bawa hari ini tentang bagaimana saya mau menjadi salesman untuk menjual atau mempromosikan Alkitab ini. Oke, saya ulang ya. Saya hari ini nggak ngomong nggak lebih kurang, cuman hanya mau promosikan the power dan fungsi dan attitude kita terhadap firman yang benar. Oke, mari kita sama-sama baca ayatnya di 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil pada kamu. Segala sesuatu bisa berlalu. Dalam Alkitab dikasih ilustrasi tentang rumput, tapi segala sesuatu bisa berlalu, waktu bisa berlalu, hidup kita juga akan berlalu. Saya mau katakan bahwa satu dari satu orang di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya lenyap dari dunia ini, betul? Tetapi yang luar biasa adalah firman Tuhan dikatakan tinggal tetap. Firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya, dan walaupun bergantinya waktu, walaupun bergantinya masa, tapi tetap relevan sama kita hari ini juga. Oke, firman yang ditulis manusia yang diilhamkan oleh Tuhan masih tetap relevan sampai hari ini dan sampai kehidupan kita nanti juga. Jadi sebagai pertumbuhan bagi orang-orang percaya, pertumbuhan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya sangat ditentukan dengan komitmen kita dan juga sikap kita terhadap firman yang benar ini, tetap terhadap firman Tuhan ini. Betul teman-teman? Karena sentral dari semua aktivitas kita di gereja, center dari kita punya aktivitas di gereja, program-program gereja dan pelayanan-pelayanan di gereja adalah bersenter dari firman Tuhan. Kenapa so sentral sih teman-teman? Kenapa sih begitu penting, begitu di tengah-tengah, begitu important? Karena firman Tuhan adalah pure, betul? Firman Tuhan adalah murni. Dan dikatakan di Mazmur 12 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bahasa Inggrisnya the Lord's promises, janji-janji Tuhan adalah pure. Katakan sama-sama, pure. Like silver refined in furnace. In a furnace, purified 7 times over. Oke, 7 kali. Kita membayangkan kalau sebenarnya refined silver aja sudah begitu spesial, ini dikatakan refined sebanyak 7 kali. Oke, saya masih bagaimana silver itu di-refine, dibakar di api, lalu yang punya impuritiesnya terbakar dan dipisahkan, dan sehingga silver semakin murni pada saat melewati proses purification. Demikian juga dengan firman Tuhan. Saya berharap juga agar kebiasaan kita untuk membaca Alkitab, membawa firman Tuhan dan doa tetap dan masih menjadi bagian penting dalam setiap rumah jemaat teman-teman yang bergereja di gereja ini, oke? Dan kenapa
begitu penting juga adalah karena perkataan manusia tidak selalu pure, tidak selalu benar. Dan Daud katakan di Mazmur 12 ayat 2 dikatakan bahwa help Lord, for no one is faithful anymore. Those who are loyal have vanished from the human race. Everyone lies to their neighbor. They flatter with their lips, but harbor deception in their hearts. Semua lies, semua berbohong. Tapi saya yakin juga ini yang Mazmur menghadapi, Daud menghadapi hal-hal yang terjadi dalam hidup dia dan mengatakan begitu banyak orang yang berbohong to their neighbor, dan sehingga beberapa bulan ini lalu saya juga teringat bahwa pentingnya bahwa kita untuk memegang ini dan punya sikap yang tepat terhadap firman ini, betul? Dan mari kita lihat di Yakobus 1 ayat 16 sampai 27, ayat yang agak panjang, tapi kita baca sama-sama. Don't be deceived. Don't be deceived. Yakobus berubah arah diskusi dia dari, kalau kita lihat ayat sebelumnya, dari ayat sebelum ayat 16, dia berbicara tentang pengujian dan pencobaan, tentang trials dan temptation, tapi dia bilang janganlah sesat, karena dengan kata lain akan ada momen atau ada area yang di dalam hidup kita di mana kita akan menghadapinya dan tidak melihat secara jelas dan bisa membuat kita tersesat atau deceived. Dan every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights. Setiap good and perfect gifts from above, teman-teman. Bagian yang selalu saya ingatkan sama anak-anak saya dan juga keluarga saya bahwa every good things comes from above. Every ice cream, every slice of pizza, every blessing, every comfort yang mereka dapat saat ini adalah coming from above. Oke? Jadi saya selalu mengingatkan mereka untuk apa? Untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk tidak take it for granted berkat ini. Karena every good thing yang terjadi dalam hidup kita, hidup saat saya dan Anda semua adalah coming from above. Betul? Dan who does not change like shifting shadows? Kebaikan apa? Tuhan punya janji tidak berubah seperti shifting shadows. Benar teman-teman? Di mana cahaya itu berada akan membuat bayangan menjadi berubah. Tapi janji Tuhan, word of God tidak pernah berubah seperti shifting shadows. Lalu dikatakan selanjutnya, He chose to give us birth through the word of truth. Menjadi topik saya hari ini, firman yang benar. That we might be a kind of first fruits of all He created. Lalu ayat 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Selanjutnya, therefore, get rid of all moral filth, kotoran moral, dan evil, and the evil that is so prevalent. Prevalent artinya apa teman-teman? Sesuatu yang berulang kali, yang sudah menjadi rutinitas, yang udah menjadi dominan, udah menjadi menyebar di dalam hidup kita. Dan dikatakan humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself
goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein of their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Kalau kita sikap, Yakobus mengingatkan kita jangan tersesat atau menyesatkan pada kuasa firman Tuhan di hidupmu. Kalau sikap dan attitude kita yang benar terhadap firman Tuhan akan membantu kita anchor dalam hidup yang serba sibuk, serba cepat, dan mungkin serba unfocus. Dan mungkin tadi juga dibilang bahwa tahun 2020 mungkin menjadi tahun yang challenging, tahun yang punya tantangan secara langsung atau tidak langsung buat kita, entah dalam kerja, entah dalam karir, entah dalam studi kita. Sesungguhnya diharap apapun dalam hidup kita, kalau yang mengalami direct attack dari si iblis atau menjadi direct attack dari culture adalah apa? Alkitab kita. Karena ada pemikiran bahwa mungkin Alkitab itu tidak relevan, atau Alkitab itu adalah tulisan manusia saja, dan ada inconsistency juga, mungkin ada flaws, karena iblis mau merusakkan anchor atau pegangan hidup kita, pegangan hidup orang percaya. Masih ingat pada saat paling pertama iblis setan berkata apa teman-teman? Yang paling pertama tertulis di Alkitab, dia mengatakan apa? Did God really say? Yang paling pertama iblis katakan di Kejadian 3 ayat 1, dia mempertanyakan apakah benar Tuhan mengatakan something. Did God really say? Apakah betul Tuhan menulis sesuatu di tengah-tengah taman, di tengah-tengah blessing dari Tuhan? Kata pertama yang keluar mulutnya dari iblis adalah, apakah God really say? Iblis selalu mempertanyakan firman. Benar teman-teman? Iblis selalu mempertanyakan kuasa dan mencoba remove kuasa firman Tuhan, membuat kita tidak percaya pada firman, sehingga membuat kita berpikir bahwa firman menjadi tidak akurat atau tidak relevan, atau even menolong hidup kita. Pertanyaan yang fundamental, pertanyaan yang paling basic yang kita bisa tanyakan pada diri kita masing-masing adalah, apa kita menjadikan basis atau dasar hidup kita, how I live my life. Halo teman-teman, how I live my life. Apakah kita mau base our life on the world atau the word? Benar teman-teman? Apakah the world berdasarkan dengan the way kita berpikir, ataukah bagaimana dengan Tuhan yang berpikir, the God's way? Tadi mungkin di 5 minutes tadi Jesse ada pernah bertanya tentang membuat keputusan. Yang paling pertama yang kita lihat adalah bagaimana Alkitab kita mengajarkan apa, mengatakan apa, bagaimana kita dalam membuat direction dalam hidup kita. Betul? Apakah yang Alkitab katakan? Alkitab mengatakan yes, berarti yes. Alkitab mengatakan tidak, ya berarti tidak. Jadi saya sering hadapi ini seperti kadang-kadang seperti kita following GPS, betul?
Ada yang pernah masih pakai GPS di sini? Semua masih pakai GPS di sini ya? Saya masih pakai GPS. Dan seringkali kalau saya udah pertama kali saya nyampe di Christchurch, saya sangat pede dan sehingga saya nggak perlu pakai GPS karena patokan saya adalah ada gunung di Kashmir sana. Jadi saya tetap nyalakan GPS saya, tapi saya tidak mengikuti apa yang GPS saya suruh belok. Dan yang saya ikuti adalah my gut feeling, my instinct. Kalau saya ngelihat harusnya jalan ke sana, GPS bilang ke kiri, saya tetap hajar terus, oke? Tahu-taunya di ujungnya bukan jalan ke arah destination yang saya mau, tapi justru buntu atau membawa saya ke jalan yang lebih jauh lagi sehingga saya harus membuang waktu di situ. Atau malah yang lebih parah lagi, tersesat. Dan akhirnya ya ujung-ujungnya saya harus rely dengan direction dari GPS tersebut. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa jalan kita adalah yang terbaik, jalan kita logically lebih akurat, atau my method is more efficient dari metodenya Tuhan, sehingga padahal Tuhan sudah mengajarkan kita untuk melewati jalan ini, sehingga kita akhirnya membuang-buang waktu dan ujung-ujungnya kita nggak menyampai tujuan, even tersesat. Lalu apa yang kita pilih sore ini, teman-teman? Tapi Pemazmur jelas dan firm untuk mengatakan bahwa Daud mengatakan di Mazmur 119:81 bahwa my soul faints and longing for your salvation. Karena sama, I've put my hope in your word. Aku berpegang punya harapan kepada kata-kata. Tahu nggak teman-teman ayat di satu Alkitab ini, di satu Bible ini, pasal yang paling banyak ayatnya di mana? Iya, betul ya. Ayat 119 ini ayat yang paling panjang dalam satu Alkitab ini. Ada 176 ayat yang paling banyak. Dan pasal yang paling banyak ini dia berbicara tentang apa? Tentang apa, teman-teman? Tentang Alkitab sendiri, tentang firman Tuhan. Benar? Kalau Anda punya terjemahan bahasa Inggrisnya, ada konteksnya di atas, tulisannya apa? Kalau di Alkitab saya dibilang meditations on the excellencies of word of God. Bagaimana kita bisa melihat kuasa, kita melihat fungsi, melihat kegunaan, melihat pentingnya firman Tuhan? Anda salah satunya bisa lihat di Mazmur 119 ini. Ayat yang pasal yang paling panjang, tapi berbicara nggak lain adalah tentang firman Tuhan sendiri, tentang bagaimana firman Tuhan ini begitu penting. Oke? Matius 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, di atas firman Tuhan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita dikatakan menjadi pelaku. Oke? Bukan hanya menjadi pendengar, tapi yang penting juga menjadi pelaku firman. Bukan kita nggak membicarakan sebagai pembicara firman, tapi kita mengatakan bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Storm datang,
Storm datang against hidup saya, hidup kita. Storm datang against keseharian kita, pekerjaan kita, keluarga kita, hubungan kita, pernikahan kita. Tidak akan rubuh karena ada foundation batu, yaitu firman Tuhan. Oke? Saya sangat menyukai Bible saya ini. Setuju teman-teman? Saya sangat menyukai Bible saya ini. Karena aku suka banget juga dengan orang-orang yang share firman ini kepada saya. Tapi yang lebih menunjukkan bagaimana hidupnya menurut firman ini juga amat sangat menyenangkan buat saya. Oke? Benar teman-teman? Kalau saya bukan orang percaya seandainya saya melihat orang melakukan apa yang benar dan baik, kita akan tergugah, betul. Pada waktu awal saya menerima Tuhan adalah saya melihat orang-orang melakukan hal-hal yang baik dan benar. Oke, I love my Bible. Saya juga harap Anda semua yang datang ke sini juga love your Bible, karena juga membaca, percaya dan hidup dari perintah-perintah di dalamnya. Lalu yang terakhir, saya mau tutup cuma hanya dengan 3 attitude bagaimana kita kita bisa petik dari bacaan Yakobus tadi tentang sentral pada kita. Yang pertama, kita bersyukur menerima kebenaran yang selamatkanku. Grateful menerima the truth yang selamatkanku. Tulisan dan perkataan di buku ini yang selamatkanku. Benar? Benar teman-teman? Janji-janji Tuhan di buku ini yang menyelamatkan saya. Oke? Bukan janji-janji orang lain, bukan janji-janji pastor siapa, tapi yang tulisan di buku ini yang selamatkan aku. Saat kita datang ke Tuhan, Yesus tidak harapkan kita hidup yang restriktif atau terikat atau terlalu menjadi orang yang religious atau jadi bosan karena menghadapi rules after rules after rules, dan Christianity menjadi sesuatu yang enggak fun. Jadi intinya adalah kita mungkin mengatakan bahwa kamu akan go ke surga, tapi kamu akan hated the journey. Enggak kan benar teman-teman. Kita tidak mengatakan apa, karena dikatakan bahwa everything is good is from above. Apa yang Tuhan berikan adalah is good. Benar? Dia nggak akan membuat kita tidak menikmati apa yang kita ada saat ini. Serving Tuhan, saya terus terang udah masuk ke di dalam di FJ Crushes udah 2 tahun, tapi selama overall saya mulai sekitar 13-14 tahun yang lalu, dan saya merasa bahwa it's not a duty, betul? Tapi ini adalah suatu a delight, suatu enjoyment, sesuatu yang the best part dan bukan the worst. Dan karena firman Tuhan, saya bisa menikmati ini semua. Lalu juga dikatakan bahwa He chose to give us birth through the word of truth. Dia memilih to give us born again life, born again experience. Bagaimana? Lewat firman kebenaran, betul? Lewat Alkitab, lewat apa yang dikatakan Alkitab, jalan menuju kepada Yesus. Saya bersyukur bahwa none of us, tiada dari kita harus membayar hutang untuk dosa-dosa yang kita lakukan, teman-teman. Halo? Saya bersyukur kalau kita tidak harus bayar apa yang kita hutang dalam dosa kita. Halo? Saya cuma double check. Oke, semua setuju ya?
bahwa karena firman kita bisa menerima keselamatan. Lalu yang kedua, attitude kita terhadap firman Tuhan adalah rendah hati menerima kebenaran yang confront us. Kenapa saya pilih kata humbly? Kenapa kita memilih kata humbly atau kerendahan hati? Karena banyak dari orang-orang punya pride pada yang pikir bahwa dia adalah yang paling betul. Dia adalah yang paling betul. Punya pride. Mungkin Tuhan gak ngerti kalau culture ini lagi in. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah paling betul. Biarkan manusia menjadi yang the liar, tapi firman Tuhan akan tetap yang paling betul. Nah, jadi the main points adalah akan ada satu saat pada saat kita membaca Alkitab kita, pada saat kita merenungkan Alkitab kita, dan ada bisa terpikir bahwa mungkin ini bagian ini aku nggak akan melakukan. Oh, bagian ini kurang tepat. Oh, bagian ini aku nggak setuju. Oh, bagian ini aku tidak bisa jalankan. Lalu Yakobus katakan akan lebih baik untuk kita humbly accept. Benar teman-teman? Humbly accept. Lalu pada saat saya merenungkan, lalu juga mencari tahu kata accept ini. Kata accept ini asli katanya dari yang berkata apa? Dekomai. Pernah dengar dekomai teman-teman? Dekomai. Dekomai artinya adalah welcome like a stranger. Welcome like a stranger. Jadi pada ceritanya kalau seandainya kalau kita ada yang knocking dalam di pintu kita, ada stranger, apakah kita izinkan masuk atau tidak? Arti itu apa? Literally arti kata dekomai. Seperti demikian, stranger yang kamu invite masuk ke rumahmu, let in or not. Tapi kita decide untuk tetap welcome him. Sama juga dengan firman Tuhan. Ada point in our life di mana firman ini sepertinya sangat bertentangan gitu dengan kebiasaan kita. Firman Tuhan seperti nggak relevan dengan budaya saat ini. Tapi kita dikatakan humbly accept, kita welcome like a stranger. Tapi dan kadang-kadang juga firman Tuhan seakan-akan menampar kita, betul? Tapi kita sebagai yang membaca, kita tahu ini adalah firman yang benar. Kita punya attitude adalah apa? Humbly accept. Yang terakhir, ada juga saya sempat baca juga ada satu quote dari salah satu hamba Tuhan yang bernama Timothy Keller. Dia nulis di Twitter, dia mengatakan demikian: If your God never disagrees with you, okay? If your God never disagrees with you, you might just be worshiping an idealized version of yourself. Mana teman-teman? Kalau kesannya kayaknya Tuhan tuh nggak pernah agree sama kita, oke? Tapi pada saat perjalanan kayaknya semuanya Tuhan kayak setuju dengan prinsip kita. Timothy Keller bilang bahwa you might just be worshiping an idealized version of yourself. Humbly accept walaupun yang confronts you. Yang terakhir dikatakan intently embrace the truth that guides me. Di ayat yang ke-23 dikatakan anyone
who listens to the word, who does not do what it says. Dikatakan apa tadi? It's like someone who looks at his face in the mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Intently embrace the truth that guides me. Firman Tuhan diilustrasikan seperti cermin, betul? Semua tahu? Firman Tuhan diilustrasikan seperti cermin. Kamu pikir mungkin you look okay. Mungkin kamu look okay. Sampai kamu melihat cermin, betul? Kadang-kadang rambut bisa keluar arena, atau mungkin ada sesuatu yang di mukamu, mungkin you look okay, sampai kamu melihat apa? Cermin. Pertanyaannya adalah, pada saat kamu melihat something yang not okay di cermin tersebut, apakah kamu rapihin, kamu unplug it, gitu ya, atau kamu rapi, atau kamu buang, atau kamu biarkan saja? Apa? Pasti semua ngerapiin, betul? Nggak mungkin kalau seandainya kamu lupa cukur jenggot cuma setengah gitu ya. Halo? Tahu-tahunya kamu baru sadar kamu cukur jenggot baru sebelah gitu ya, dan kamu feel okay gitu. Begitu ngelihat di cermin, tahu-tahunya setengah masih hitam, setengah udah kosong gitu ya. Halo? Pasti kamu akan benar kan? Benar? Nah, bagaimana dengan firman Tuhan, teman-teman? Pada saat kita membaca gitu ya, saya sangat bersyukur banget dikasih kesempatan untuk gali firman Tuhan, untuk renungin firman Tuhan, dan untuk dibawa ke hari Minggu ini. Jadi saya punya satu hari spesial untuk bawa ini adalah hari Sabtu dan hari Jumat. Dan setiap kali saya membaca, ada sesuatu firman yang pasti menempeleng saya, benar? Seperti memperlihatkan cermin kepada saya. Makanya ada satu quote juga bilang, don't just read the Bible, tapi let the Bible read you. Let the Bible read you. Dan pada saat kita melihat sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak benar, apa yang kita lakukan? You fix it. Because when you look at the mirror, when you look at the firman Tuhan, apa kita akan rapi atau tidak? Mari saya undang teman-teman praise and worship untuk maju ke depan. Ada kesimpulannya pada hari ini adalah kita semua menyadari bahwa agar tidak menganggap enteng firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab ini. Bukan hanya menjadi sesuatu bacaan yang sepele atau sesuatu yang irrelevant, tapi menyadari power dan kuasa betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai iblis atau siapapun juga mempengaruhi kita dalam melihat kebenaran dalam Alkitab ini, sehingga apa yang Tuhan punya jalan, apa yang Tuhan punya perintah tidak kita lakukan. Masih terlalu menganggap bahwa jalan kita adalah yang paling benar. Mari teman-teman,
convenient buat kita, tapi kita tetap humbly accept setiap firman yang mungkin konfront. Dan yang ketiga, secara intently, dengan sangat sungguh-sungguh kita embrace the truth. Kalau ada yang mesti diperbaiki, dengan kerendahan hati kita mau mengubah. Terima kasih Tuhan buat Alkitab, untuk firman Tuhan yang Kau tetapkan buat kami, sehingga kami ada pegangan, sehingga kami ada GPS dalam hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Biarlah Bapa, kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat di MJN Christchurch untuk menjadi contoh bagaimana hidup yang tekun dan committed untuk selalu membaca, bukan hanya membaca, juga merenungkan dan juga membagikan, dan yang terutama untuk menunjukkan dalam hidup keseharian kita, bukan hanya menjadi pembaca saja, tapi juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, biarlah dalam kehidupan kami jalan terus dalam hidup yang benar, jalan terus dalam kebenaran